الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dan berkumpul dalam majelis ini untuk sama-sama mempelajari sejarah perjalanan hidup dan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa ambil faedah-faedahnya. Semoga ini semakin mengenalkan kita kepada sosok tauladan kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tauladan yang baik bagi kita semua. Semoga ini bisa semakin bisa menjadikan kita lebih mampu meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat. Demikian pula kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan dalam kedudukan yang mulia kelak di surga bersama beliau dan para sahabat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan tentang pemboikotan orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin dan keluarga Nabi, yakni Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghaddi yaumun nahar wa huwa bimina nahnu naziluna ghadan bi khaifin Bani Kinanah haitsu taqasamu alal kufri. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan pernah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suatu hari sesudah hari Nahr, hari penyembelihan binatang korban di Mina, nahnu naziluna ghadan bi khaifin Bani Kinanah, kita akan turun besok di Khayf Bani Kinanah haitsu taqasamu 'alal kufri, ketika mereka di sana membuat kesepakatan di atas kekufuran. Jadi ceritanya ketika orang-orang kafir Quraisy itu mengetahui setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an dan juga paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, dakwah ini mulai mendapatkan angin baru. Dakwah ini masuk ke kabilah-kabilah, menyebar ke kabilah-kabilah dan rumah-rumah orang-orang Arab. Sehingga hal ini mengkhawatirkan orang-orang kafir Quraisy. Ini meresahkan orang-orang kafir Quraisy. Ini dakwah ini dihambat sana sini ini, malah dua orang ini masuk Islam, malah sekarang tersebar sedemikian ini. Maka akhirnya mereka membuat suatu kesepakatan dengan Bani Kinanah di Khayf. Mereka membuat kesepakatan untuk memboikot, mengembargo kaum muslimin dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka melindungi Nabi, mereka menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
baik karena mereka yang sudah masuk Islam dengan keimanannya ataupun karena fanatisme keluarga. Ya, kita tahu bahwasanya orang Arab itu asobianya terhadap kabilahnya itu sangat kuat. Fanatiknya itu demikian besar kepada kabilahnya. Bahkan sampai kadang-kadang kebenaran ditolak karena fanatik kepada kabilah atau suku ini. Jadi mereka yang kafir pun berusaha karena fanatisme kepada keluarga, kepada kabilah, melani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka pun tidak luput untuk juga dimusuhi oleh orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir ini kemudian membuat kesepakatan dengan Bani Kinana di Kifnya untuk tidak berhubungan dengan Rasulullah SAW, pengikut-pengikutnya dan juga keluarga Nabi SAW dari Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim, untuk tidak menikah dengan mereka, untuk tidak berjual beli dengan mereka, untuk tidak berbicara dengan mereka. Jadi di embargo. Sehingga dan kesepakatan itu ditulis dalam suatu papan yang ditempelkan di Ka'bah, ya, digantungkan di Ka'bah. Ya, kemudian keluarga Nabi SAW ini datang kepada Abu Thalib, ya, kepada Abu Thalib yang merupakan tokoh Quraisy, ya, tokoh sepuh Quraisy. Mereka semua bergabung dengan Abu Thalib. Akhirnya mereka terisolasi di apa namanya itu, lembah Abu Thalib. Mereka semua berkumpul di sana. Jadi keluarga Nabi semua bergabung kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ini bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Hanya Abu Lahab yang tidak mau. Keluarga Nabi semua bergabung di lembah Abu Thalib. Mereka di sana berkumpul karena terisolasi. Nah, tidak, kalau di luaran mungkin selain gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, ya percuma, mereka juga tidak ada yang ngajak ngomong. Ya, mereka tidak ada yang ngajak ngomong, tidak ada yang mengajak berhubungan. Nah, kalau di lembah mereka masih bisa ngomong-ngomong dengan orang-orang yang senasib, yang sama-sama di embargo. Nah, mereka berkumpul semua di sana. Dan demikian kerasnya permusuhan orang kafir dalam mengembargo ini, sampai mereka tidak membiarkan adanya makanan masuk ke lembah itu. Ya, masuk ke lembah itu. Baik dari keluarga-keluarga yang mungkin jenenge keluarga Jono Sakno itu masuk Islam, enggak boleh. Atau pedagang-pedagang dari luar Arab, luar Mekah yang ingin menjual barangnya kepada mereka, tidak boleh, mereka dicegah oleh orang kafir Quraisy ini. Sehingga praktis makanan terputus, yang menjadikan orang-orang ini makan apa adanya, daun-daunan dan sebagainya. Dan itu berlangsung cukup lama, 3 tahun. Itu berlangsung demikian itu cukup 3 tahun. Sejak hari pertama bulan Muharram tahun ke-7 dari kenabian sampai bulan tahun ke-10 dari kenabian. Karena kondisi yang demikian parah itu, Ibnu Qayyim mengatakan dalam kalimatnya, anak-anak, orang-orang tua gitu, anak-anak sampai menangis, tangisannya itu sampai terdengar dari balik lembah. Saking beratnya derita tanpa ada makanan. Ya, kalau orang tuanya nggak ada makan, otomatis air susunya juga akan nggak keluar. Terjadi starting, gitu. Ya begitulah kondisinya. Kekurangan ya suplemen, vitamin dan sebagainya, makanannya sulit mereka dapatkan. Ya. Demikian kerasnya embargo atau isolasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena mungkin itu yang mereka bisa lakukan dengan cara ini, cara itu. Isolasi mereka sampai 3 tahun. Ya, sampai 3 tahun. Sampai kemudian muncullah dari kalangan mereka
orang-orang yang masih memakai hati nuraninya, masih ada rasa kemanusiaannya. Walaupun orang kafir kan ada punya rasa itu, beri kemanusiaan gitu. Seperti mereka membela Palestina dan sebagainya, walaupun mereka kafir, tapi karena kemanusiaannya itu mereka membela Palestina. Seperti itulah gitu. Nah, di kalangan orang-orang kafir kok selama sampai 3 tahun itu kemudian muncul orang-orang yang seperti itu, yang dipelopori oleh 4 orang, yaitu siapa namanya, Hisham bin Amr bin Harith, Mut'im bin Adi, Zuhair bin Umayyah, dan Abu Bakhtari bin Hisham, dan juga Zam'a bin Al-Aswad. Ini orang ini kemudian ngomong-ngomong dengan sesama mereka, ini gimana ini, kayaknya ini kita ini maksudnya menyakiti keluarga kita sendiri, kita menyakiti bangsa kita sendiri, ini gak baik ini, kita harus hentikan ini, kita harus copot ini perjanjian, kesepakatan yang ditempel di Ka'bah ini kedoliman yang luar biasa, tidak bisa kita biarkan terus menerus seperti ini. Hingga mereka berusaha untuk mencopot itu. Dan di waktu itu Rasulullah SAW juga diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang kondisi lembaran atau papan kesepakatan yang dipasang di gantungan di Ka'bah itu. Bahwasanya Allah mengabarkan papan itu sebenarnya sudah dirusak oleh rayap gitu. Tulisan-tulisannya sudah pada rusak, dimakan rayap. Dan itu disampaikan Rasulullah SAW kepada pamannya, kepada Abu Thalib. Dan Abu Thalib menyampaikan itu kepada orang kafir, bahwa ini juga berlaku ini kesepakatan seperti ini, ya, embargo atau isolasi seperti itu sudah nggak berlaku karena tulisannya sudah rusak, kesepakatannya sudah nggak ada berarti, karena tulisannya sudah rusak, dimakan rayap. Nah, itu dikabarkan kepada orang-orang kafir. Ketika mereka mengetahui, menyaksikan benar-benar rusak, orang tambah percaya gitu. Orang kok terus percaya kepada Nabi Muhammad. Iya benar, kok tahu Muhammad di sana, kok ngerti ini, ini paling dapat payung. Nggak pikir itu mikirnya. Orang kafir nggak pikirnya begitu. Ya mungkin benar kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka itu hatinya telah ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Mungkin orang-orang seperti inilah yang telah ditutup hatinya, pendengarannya, penglihatannya dengan suatu tutupan. Kamu berikan peringatan kepada mereka atau tidak sama saja. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja kamu berikan peringatan kepada mereka atau tidak, sama saja mereka. Mereka tidak akan beriman. Ketika Abu Thalib menyampaikan itu, mereka malah kafir dan menuduh Nabi Muhammad SAW. Oh, tukang sihir ini, kok ngerti gitu. Ini rusak disihir oleh Muhammad ini, gitu, malah tambah kafir. Ya itulah. Kalau orang itu sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka naudzubillah min dzalik, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menutup hati kita. Kalau hati sudah tertutup, kebenaran di dekat mata, di depan mata, dekat dengan telinga kita dengar, sulit untuk menerima itu. Sulit untuk menerima peringatan itu. Kalau Allah sudah menutupnya. Dan kalau Allah sudah menutupnya, siapa yang mampu untuk membukanya? Siapa yang mampu untuk membukanya? Kalau Allah sudah menutupnya, kecuali Allah sendiri yang buka. Maka berbaik-baiklah, semoga kita bisa berbaik-baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hati kita tidak ditutup, pendengaran kita, penglihatan kita tidak ditutup, sehingga kita bisa melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita bisa mendengar dan membedakan ini suara kebenaran dan ini suara kebatilan. Bisa mendengar. Hati kita pun bisa merasakan seperti itu. Semoga Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kemudian karena sudah rusak dan juga ada perpecahan, persatuan di kalangan mereka, tidak, kesepakatan sudah tidak utuh lagi, ya akhirnya mau nggak mau selesai pemboikotan itu selama 3 tahun. Akhirnya mereka bebas kembali.
Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kira-kira atau apa saja yang bisa kita dapatkan dari peristiwa itu. Dari peristiwa pemboikotan atau embargo yang dilakukan orang-orang kafir kepada Rasulullah, pada kaum muslimin dan juga keluarga Rasulullah SAW. Yang pertama, tersingkap bagi kita, ya, nampak bagi kita, tersingkaplah kebenaran dari kita akan peristiwa itu. Betapa kerasnya permusuhan orang-orang kafir itu terhadap kaum muslimin. Ya, betapa kerasnya permusuhan orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Dan itu pun akan terus terjadi seperti itu. Bukan kita memprovokasi untuk membenci orang kafir, enggak. Yang kita benci adalah perilaku mereka, keyakinan mereka, akidah mereka. Jadi satu bagian dalam agama kita harus bersikap tegas kepada orang-orang kafir karena sikap mereka. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Dan bersama Nabi Muhammad ini orang-orang yang beriman, yang mereka asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas keras kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling sayang di antara mereka, di antara kaum mukminin. Ojo diwali. Ya. Dengan orang kafir lembek, dengan orang sesama Islam keras. Orang kafir diutangi, dulure muslim ora diutangi. Gitu. Orang Islam sesama Islam golek iya kesalahan ini, sesama dengan orang kafir malah los, gak rewel, gitu. Memberikan udzur dan sebagainya. Ya, dalam satu sisi kita ini keras. Karena permusuhan mereka itu permusuhan abadi. Permusuhan agama itu permusuhan abadi, bukan permusuhan secara pribadi. Kalau permusuhan pribadi seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin Mekah, kalau urusan pribadi, orang yang dimusuhi, yang dibenci pergi, senang dia. Tapi kalau permusuhan agama, permusuhan keyakinan, ini nggak menginginkan orang yang dibenci, yang dimusuhi ini mendapatkan kesenangan, hidup tenang dan sebagainya. Maka kita dapatkan kaum muslimin hijau dikejar oleh mereka. Ketika sampai di negeri yang melindungi mereka, dibujuk rayu penguasanya agar mengembalikan orang-orang ini ke kampung mereka untuk dihabisi, disakiti. Gitu. Inilah permusuhan agama. Ya, permusuhan orang kafir terhadap kaum muslimin. Dan selamanya orang kafir itu tidak akan ridho kepada kita. Ya, orang kafir yang ahli kitab ataupun yang musyrikin. Karena kalau disebut kafir itu ya orang ahli kitab dan juga orang musyrikin. Yang ada namanya agamanya ada, ataupun yang tidak ada namanya agamanya. Jadi selain Islam kafir. Selain Islam kafir. Islam ya satu-satunya Islam, nggak ada yang lainnya. Islam ini, Islam itu nggak ada. Islam dia satu yang datang kepada Nabi SAW, dibawa oleh Nabi SAW. Kafir bermacam-macam. Ya, ada yang ahli kitab, ada yang musyrikin. Musyrikin bermacam-macam. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, yang Nabi diutus, Allah mengutus Nabi kepada mereka dengan kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf, lembaran-lembaran. Agama musyrikin macam-macam. Ada yang punya nama, ada yang tidak ada namanya. Ini selain Islam itu kafir. Ya. Di mana surat Al-Bayyinah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari kelompok ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin. Allah katakan kafir. Fi nari jahannam khalidina fiha.
tempatnya di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Siapa yang mengatakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini akidah kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita meyakini demikian karena dasarnya Al-Quran itu. Dan juga ayat-ayat yang lain tentunya. Jadi permusuhan mereka akan terus menerus. Sikap mereka di dalam permusuhan bisa diwujudkan dengan berbagai macam. Untuk menghabisi, menyengsarakan, menyakiti dan sebagainya kaum muslim. Intinya mereka tidak akan ridho sampai kita ini mengikuti mereka, mengikuti agama mereka, mengikuti cara hidup mereka. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sekali-kali tidak akan ridho, tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti, sampai kamu ini mengikuti agama-agama mereka, mila-mila mereka, cara hidup mereka. Kalaupun tidak berpindah agama, bagaimana perilakunya sudah bukan perilaku muslim lagi. Akhlak adabnya, muamalahnya sudah dengan cara orang-orang kafir. Ya muslim itu terserah, agamamu muslim, tapi gak tahu sholat, gak tahu jumatan, gak tahu macam-macam. Pakaianmu, ya gak usah pakai jilbab, gak usah pakai ini, utuh-utuh apa. Ombenanmu, whisky, homer, nah, apa mereka harus jenengi aku, topi miring, nah, gitu. Ya gitu-gitu. Makananmu halal haram, caramu mencari, wis pokoknya gak ada bedanya dengan ini. Namanya soleh, namanya Islam. Nah itulah manusia, punya manusia itu lemah, serba kurang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, sifat dan namanya sama. Ya, sifat dan namanya sama. Allah itu namanya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Sifatnya seperti itu. Beda dengan manusia. Namanya sabar, tapi nguamuan kata sabar. Namanya Rahim, tapi yo keras. Nah itu manusia. Allah itu maha sempurna. Ojo ngono. Nah, kita kembali ke sini. Jadi permusuhan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian kerasnya. Ya tersingkap dengan apa? Tersingkap bagi kita bagaimana kejahatan mereka terhadap kaum muslimin ini. Ya. Dengan embargo yang mereka lakukan, dengan isolasi yang mereka lakukan itu, gak boleh ngejak ngomong. Semuanya sepakat gak ngejak ngomong nih. Apa gak sumpah? No pasar, kelemahan kalau sing ngejak ngomong, kalau sing nyopo, apa tuku gak dibadai, dodolan orang sing nukoni. Ya, seperti itu. Apa gak sumpah? Walaupun kumpul bersama orang banyak. Lah wong diajak ngomong liyane dodolan ngono gak ono sing nukoni sedhe kok. Ya toh, cah kono poya payu. Kene gak belas gak tengok. Ya toh. Sungguh luar biasa. Sehingga makanan pun ya sulit untuk didapatkan. Selama 3 tahun. Itu mereka lakukan demikian itu kepada agama yang penuh dengan kasih sayang. Itu mereka lakukan terhadap Islam. Agama yang penuh kasih sayang. Ya, bagaimana Islam ini mensikapi orang-orang kafir pun sekalipun yang berbeda pandangan. Enggak ada melakukan sikap sampai seperti itu. Walaupun jelas-jelas mereka memusuhi Islam, tidak sekali-kali tidak akan ridho mereka, tapi Islam tidak mengajarkan untuk bersikap kepada mereka itu sedemikian yang dilakukan orang-orang kafir. Bagaimana Rasulullah SAW mengingkari seorang wanita yang didapati terbunuh dalam sebuah peperangan, diingkari oleh Rasulullah SAW. Ini nggak benar ini gitu. Rasulullah SAW mengingkari hal itu. Bahkan terhadap orang kafir dalam kondisi perang saja, Rasulullah melarang membunuh para wanita, apalagi yang hamil. Rasulullah atau Islam ini melarang dalam kondisi perang loh ya, dalam kondisi perang.
Yang perang itu penuh dengan tipu daya muslihat. Ini bisa mengalahkan musuh. Dalam kondisi perang, Islam melarang membunuh wanita. Kecuali wanita ini pasukan yang kalau nggak kita kebunuh, dia bunuh kita. Jadi dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh orang tua, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh pemimpin-pemimpin agama yang ada di tempat-tempat ibadah mereka. Ini loh Islam yang mereka musuhi sedemikian kerasnya. Agama yang penuh kasih sayang. Menebang pohon ketika peperangan, gak boleh, merusak gak boleh. Agama yang mereka musuhi demikian ini. Walaupun terhadap orang yang berbeda pandangan, berbeda keyakinan, bahkan dalam kondisi perang. Tapi orang-orang kafir sedemikian kerasnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak memberikan peringatan akan sikap mereka dan juga memperingatkan kepada kita bagaimana bersikap kepada mereka. Saatnya keras ya keras, saatnya lunak, saatnya berbaik-baik, secara umum baik-baik. Kita tidak akan memusuhi orang kafir selagi mereka tidak memusuhi kita. Kita tidak akan memulai untuk menyakiti mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, di dalam kondisi di embargo ini, maka sesungguhnya kita mendapatkan keteladanan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada para sahabat dan juga orang-orang yang bersama beliau akan keteguhannya, akan kesabarannya, akan optimismenya, harapan baiknya kepada kondisi yang lebih baik gitu. Ini yang bisa dilihat dari sosok tauladan Rasulullah SAW oleh para sahabat. Rasulullah SAW tidak hanya menjadi teladan dalam kondisi yang aman, yang damai, yang penuh ahlan wa sahlan. Jadi Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada para sahabat dan orang-orang yang ada bersama beliau, dan tentunya kepada kita sekalian. Ya, bagaimana beliau memberikan keteladanan saat kondisi yang seperti itu, saat kekurangan, saat diembargo, saat susah kan seperti itu. Jadi beliau memberikan keteladanan bukan hanya dalam kondisi tenang, kondisi damai, kondisi apa ada dan sebagainya, tapi juga memberikan keteladanan dalam kondisi seperti itu. Maka seringkali kita ini kalau tenang, kalau apa-apa damai dan sebagainya bisa meneladani Rasulullah. Tapi ketika kita dalam kondisi susah, kenapa tidak meneladani Rasulullah? Ya, kenapa tidak meneladani Rasulullah SAW? Pada Rasulullah SAW juga memberikan keteladanan dalam masalah, dalam kondisi seperti itu. Kita tidak optimis. Ini Rasulullah SAW memberikan optimis kepada para sahabat. Kita tidak sabar. Bagaimana Rasulullah SAW? Sabar. Dan ini seharusnya yang dimiliki oleh pemimpin, gitu, kepala keluarga lah. Kalau dalam satu masalah, kemudian bapak pemimpin keluarganya lemes, piye ya mak, ngene iki mak kok ngene terus, yo kabeh melu lemes, gitu, nggak semangat. Tapi kalau Rasulullah atau pemimpin keluarga punya optimisme yang tinggi akan perubahan nasib, punya kesabaran, tidak nampak dalam raut wajahnya berkeluh kesah dan sebagainya. Ini kan menjadikan spirit, obat, menjadikan pendorong bagi orang-orang yang dibawanya untuk juga semangat seperti itu. Ya seperti itu. Ini sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak hanya memberikan keteladanan dalam masalah-masalah yang tenang, masalah yang semua ada, tapi dalam kondisi seperti itu patut kita meneladani Rasulullah SAW, kesabarannya, keteguhannya dalam menerima berbagai derita.
optimismenya akan suatu keadaan yang akan merubah kepada keadaan yang lebih baik. Doa pemimpin sabar. Nampak dari wajahnya optimis. Sabar. Tenang bojoku, tenang anakku. Aja meneh kok bojo sitok bojo papat. Tenang kabeh. Ini hanya sementara, ini hanya godaan gitu. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, gitu kan. Semangat. Nah, iki piye, Pak? Waya bayar sekolah kok ngono ngene. Sabar. Aku tak miang dhisik. Ya. So pengerti untuk tongkol akeh. Kena didol, kena ki bayar sekolah, sak liyane yo kena ki bakaran kene ngaji. Terus mana? Gitu. Mari ki panen. Kalau panen tak melu panen tanggoku aku gitu. Engko entuk urang iso mangan duwe lauk. Gitu. Yang ketiga, kita mendapatkan ada dari kalangan orang-orang kafir, dan itu pasti ada gitu. Sepanjang sejarah pasti akan ada orang-orang kafir yang masih punya hati nurani, yang masih punya hati yang hanif, hanya saja mungkin belum mendapatkan hidayah. Ya, belum mendapatkan hidayah, karena hidayah yang taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini hanya mampu memberikan hidayah dalalatu wal irsyad, hanya bisa menunjukkan. Namun orang ini mau atau tidak, itu hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Ronaldo nganti saiki yo durung mlebu Islam. Padahal ya wis teko kono gitu loh. Teko Saudi Arabia, wis main, wis kumpul mbek wong kono, wis gawe film dan sebagainya. Wis nyanyi sholawatan bareng. Tapi ya piye hidayah. Jadi ada orang-orang di kalangan orang-orang kafir. Sepanjang sejarah akan ada orang-orang yang pakai hati nuraninya, masih pakai hati nuraninya, masih punya jiwa yang hanif, ya, masih punya kemuliaan, punya kemanusiaan, ya. Sehingga ini harus kita manfaatkan. Orang yang demikian ini harus kita manfaatkan untuk dakwah, karena seringkali dakwah ini tertolong dengan orang-orang seperti ini. Ketika kita membela dakwah ini sudah buntu, di sisi yang berbeda ada orang-orang fajir, orang-orang yang bukan ahli ibadah membela ini. Dan kalau ada penggawean yang ngurus dengan itu urusi, mereka yang ngomong seperti ini. Ya, ketika kita ngomong, gak ada yang percaya, gitu. Membela ini kita nggak begitu kok, gini-gini, gak ada. Tapi mereka ini yang tidak ikut ngaji, katakannya ikut, gak terlibat dalam dakwah, gak ikut sholat, orang fajir di sosmed atau apa, bela nih kita. Nah, wong ora piye-piye musuhi. Pantas ini musuhi ya awak dhewe ini kita dimusuhi. Nah, awak dhewe mendem. Mesti ada orang-orang seperti itu. Nah, orang-orang seperti inilah yang hendaknya kita manfaatkan untuk dakwah. Ya, menyampaikan dakwah ini kepada mereka. Semoga mereka dapatkan hidayah. Ketika mereka dapatkan hidayah, kita yang tidak mampu mendakwai komunitas mereka itu, mereka bisa ikut karena ada di kalangan mereka yang juga berdakwah dengan cara mereka, dengan bahasa mereka, yang kita tidak bisa berbahasa dengan mereka. Masuk sampean HP teko nang ngene wong adu pitik dakwah, enggak mungkin. Ya. Paling nek wong iku teko masjid lagi diomongi. Iku nek nang masjid. Kadang mereka nek masjid wae wis wedi, ora gelem. Nah, dahulu ketika kaum muslimin diembargo oleh orang kafir Quraisy, ada orang-orang seperti ini yang masih kafir, yang memecah kesepakatan mereka, ya, yang membelani kaum muslimin, ya, membelani kaum muslimin. Maka sesungguhnya kita hanya berusaha, kita hanya berdoa untuk membela agama Allah ini, untuk membela kaum muslimin. Tapi sesungguhnya kekuatan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan siapa saja yang dikehendaki untuk membela agama ini. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Innallaha la yu'ayyidu hadad dini birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah sungguh membela agama ini dengan adanya orang-orang fajir, orang-orang yang penuh dengan dosa, dengan dosa. Ya, tidak menutup kemungkinan. Maka kita juga melihat orang itu ojo lihat casingnya, gitu kan. Seringkali disampaikan ini. Delok wong iki ojo kayak delok casingnya. Casing surbanana, casing ngono nyatane penipu. Gitu. Ya. Wah, malah adik saya pernah beli mobil itu ya dengan orang yang jidatnya hitam, ya kubluan putih. Ya ngono ternyata. Wah, ngelek-ngelek idok ya sini. Gitu. Ketepaan kopi aku putih aja. Ya. Ya, don seperti itu. Kita nggak tahu hatinya, ya. Tapi karena kita juga tidak bisa mengingkari, karena kita ini mampunya hanya melihat dohirnya, tidak bisa melihat hatinya kan gitu. Maka ya tidak bisa disalahkan sepenuhnya kalau kita melihat orang seperti itu dalam hati kita seperti itu. Karena nahnu nakumu bidzahir, kita hanya menghukumi apa yang dohirnya. Ya. Jadi kalau orang-orang di masjidan biasa kita dakwahi, maka sesungguhnya mereka pun punya hak untuk mendapatkan seruan dakwah ini. Dan dakwah ini jika kita melihat sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menawarkan agama ini, menyampaikan, memberitahukan kepada masyarakat. Bukan ngenteni untuk masjid, ya bukan ngenteni untuk masjid. Ngenteni wong untuk hidayah, sholat di masjid lagi diceramain, datang kepada ya. Jemput bola. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, yang bisa kita lakukan ya dengan keluarga kita karena kita dekat. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu dulu, atau memang itu yang bisa kita ambil faedahnya dari embargo yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan bisa mendapatkan pelajaran dengannya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Mari kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih